Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masih di Kitabul Ijarah, kita sampai penghujung Kitabul Ijarah, yaitu pernyataan Imam Asy-Syaukani, wa man afsada mastujira alaihi au atlafa mastajarahu minhu dhamin. Siapa yang merusak sesuatu yang ia dipekerjakan untuk itu, siapa yang merusak sesuatu yang ia disewa untuk itu, atau merusak apa yang ia sewa, maka ia harus menanggungnya, bertanggung jawab atas kerusakannya. Siapa yang merusak apa yang ia disewa untuknya, ia dipekerjakan untuknya, atau merusak apa yang ia sewa, maka dia wajib menggantinya, menanggungnya. Jadi ada dua masalah. Pertama, orang yang merusak sesuatu yang ia dipekerjakan untuknya, ia disewa untuknya. Misalkan seorang disewa untuk memperbaiki atau membuat bangunan atau apa gitu, lalu rusak, maka orang yang disewa untuk membangun ini, dia menanggung kerusakannya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang merusak apa yang ia sewa. Jadi ada orang menyewa suatu rumah, lalu dia merusaknya, maka dia bertanggung jawab atas apa yang dia rusak. Nah itu Bapak. Nah ini pembahasan terakhir. Sekali lagi judulnya atau poinnya, siapa yang merusak apa yang ia disewa untuknya, siapa yang merusak sesuatu yang ia dipekerjakan untuknya, atau merusak apa yang ia sewa, maka ia wajib mengganti, menanggung kerusakan yang ia perbuat. Nah di sini baru kita bahas dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunu man afsada mastujira alaihi au atlafa mastajarahu dhamin falimithli hadithi alal yadima akhadat hatta tuaddiyah. Adapun orang yang merusak apa yang ia disewa untuknya, dia merusak sesuatu yang ia dipekerjakan untuknya, atau merusak apa yang ia sewa, maka ia harus menanggungnya. Ini berdasarkan hadis, semisal hadis alal yadima akhadat hatta tuaddiyah. Orang yang seseorang menanggung apa yang ia ambil sampai ia menunaikannya. Seseorang menanggung apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. Kembalikannya kepada siapa? Pemiliknya. Seorang menanggung apa yang ia ambil sampai dia menunaikannya kepada pemiliknya. Artinya, kalau misalkan ada orang yang mengambil sesuatu, lalu yang dia ambil ini mengalami kerusakan, maka dia harus menanggungnya sampai dikembalikan. Jadi tidak bisa dia berlepas diri atau lepas tanggung jawab. Ini hadis pertama Bapak. Lalu kita hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Bazzar dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang melakukan pengobatan padahal tidak diketahui ia bisa mengobati, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang ia perbuat. Ini sudah kita bahas ya. Di mana ini? Apa?
Malpraktek ya. Ini di Arba'una Haditsan Tarbiyat wal Manhaj ya. Jadi siapa yang mengobati seseorang padahal dia tidak diketahui bisa mengobati, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi ya. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, fal mutatabbib innama dhamina likauni aqdama ala badanil marid ghairu alimin bima ya'lamu bihi ahlu hadhihi sina'ah fakana dhaminan. Orang al-mutatabbib, mutatabbib artinya pura-pura jadi dokter gitu, pura-pura jadi tabib, berlaga jadi tabib, bukan tabib dia, bukan dokter, tapi dia seakan-akan jadi dokter gitu loh. Apa namanya? Dokter gadungan ya, ada bahasa singkatnya itu. Dokter gadungan, dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu terhadap badan pasien tanpa memiliki ilmu, dalam keadaan tidak memiliki ilmu yang diketahui oleh orang yang berprofesi seperti itu. Makanya dia harus bertanggung jawab kalau terjadi apa? Istilahnya kalau bahasa kedokterannya apa? Kalau ada kerusakan, kecelakaan kayak gitu. Nah, jadi bapak gini, kasusnya orang yang melakukan pengobatan itu ada dua. Bisa dibilang dua lah. Memang orang yang ahlinya, lalu kedua orang yang pura-pura ahli, gadungan ya. Ahli pengobatan apa? Kenapa? Ya itu sama aja, nggak boleh. Berarti kan dia kan nggak ahli, nggak boleh. Jadi harus orang yang ahlinya, ahli kedokteran, pengobatan. Ini ada orang pertama. Yang kedua orang yang tidak ahli, dia cuman ya itu tabib, gadungan lah, coba-coba mungkin bahasa itu. Nah, kalau ada orang yang ahli kedokteran, ahli pengobatan, dia melakukan pengobatan nih. Lalu ternyata dan dia menjalankan pengobatan berdasarkan prosedurnya. Artinya sesuai dengan prosedur kedokteran. Misalkan dia operasi nih, Bapak. Lalu dari hasil operasi ternyata dia udah ngobatin, anggap misalkan yang banyak terjadi misalkan operasi usus buntu misalkan. Dipotonglah mungkin apanya, bagian ininya, organ tubuhnya supaya menghilangkan itunya. Dia udah menjalankan sesuai dengan prosedurnya kedokteran, nggak menyalahi aturan. Nah, setelah dipotong bagian organ tubuhnya ternyata mengalami pendarahan. Nah, maka apakah ia bertanggung jawab? Tidak, karena memang dia menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedurnya dan dia ahli. Jelas Bapak ya. Jadi kalau ada apa-apa dia tidak bertanggung jawab. Maksudnya dia sudah menjalankan sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada apa-apa dia tidak bertanggung jawab. Ya. Ini pertama. Yang kedua, orang yang tadi dokter gadungan, setengah dokter. Makanya kata para ulama yang bisa merusak dunia diantaranya setengah dokter, setengah ahli nahwu, setengah ulama. Ini merusak agama, dunia dan bahasa. Pertama, setengah ulama. Ini merusak apa? Agama, ya kan? Dia nggak dikenal, nggak jelas belajar di mana, ngomong masalah agama, ceramah. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya ini rusak Bapak ya, kalau kayak gini ya, agama bisa rusak. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, setengah ahli bahasa. Dia nggak pernah belajar bahasa, anggap bahasa Indonesia atau bahasa Arab lah. Baru setengah-setengah, langsung berbicara masalah bahasa. Ini akan merusak apa? Bahasa. Lalu yang ketiga, setengah dokter. Ini akan merusak apa? Badan, dunia. Ya tidak? Karena dia akan sembarangan mengobati sehingga akhirnya apa? Pasiennya bisa mati kan? Atau minimal cacat. Nah ini Bapak ya. Nah kita kembali kepada dokter. Tadi kalau dokternya yang pertama memang ahli dan dia sudah menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturan kedokteran, lalu terjadi sesuatu kecelakaan atau pendarahan semacamnya, maka dokter ini tidak bertanggung jawab. Dia selamat dari tanggungan apapun. Ini pertama. Yang kedua, kalau dia tadi setengah dokter, gadungan, dia melakukan suatu pengobatan lalu tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi pendarahan dan semacamnya, maka orang seperti ini bertanggung jawab tidak?
bertanggung jawab. Ini berdasarkan hadis ini. Siapa yang mengobati, padahal dia tidak dikenal bisa mengobati, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Misalkan dia mengobati ini, dia sok tahu, dia operasi seorang, usus buntu ya, dipotong apanya mungkin, usus, sehingga akhirnya darah yang ngalir terus, sehingga bisa jadi cacat. Nah, maka dokter gadungan ini bertanggung jawab. Nah, istilahnya malpraktek ya, nah, itu malpraktek kan kayak gitu ya. Nah, yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Setengah dokter. Maka bapak-bapak ya, kalau memang seorang nggak ngerti kedokteran, jangan bicara dokteran seakan-akan dokter, bahkan lebih ahli daripada dokter. Nah, begitu juga ustadz. Ustadz yang memang bidangnya apa? Agama. Maka bicaralah masalah agama, jangan bicara masalah bangunan ya. Jangan bicara masalah kedokteran. Kecuali kalau ustadznya memang backgroundnya dokter. Jelas apa ya? Ada sebagian ustadz memang dia backgroundnya dokter. Dia kuliah kedokteran tapi sambil belajar agama. Kenapa? Iya banyak. Apa? Ya beberapa ulama begitu. Apa di Mesir pun ada seorang ulama dokter gigi, tapi dia ulama ya. Beliau mengajarkan kitab-kitab Sahih Bukhari dan semacamnya. Jadi walaupun dokter, tapi beliau juga punya ilmu agama. Ya nggak masalah seperti ini. Dia mau bicara masalah agama bisa, bicara masalah kedokteran bisa. Tapi yang jadi masalah ada ustadz yang nggak pernah belajar kedokteran. Kalaupun belajar cuman kursus singkat, bekam. Tapi bicara seakan-akan ngerti ini pengobatan begini. Nah, ini hati-hati nih. Nanti kalau ada kerusakan yang terjadi, dia bertanggung jawab ya. Maka bapak-bapak harus hati-hati ya. Masalah pengobatan harus orang yang ahli, jangan sembarangan. Kalau ada kerusakan, siap-siap bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Nah, itu jadi ada dibagi dua ya. Jadi kalau memang seorang memang ahli dalam kedokteran, melakukan pengobatan sesuai dengan prosedurnya, lalu terjadi kerusakan, dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Yang kedua, orang yang tidak ahli, setengah dokter atau dokter gadungan, melakukan pengobatan tidak sesuai dengan prosedur, lalu terjadi kerusakan, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Nah, itu bapak-bapak ya. Nah, ini hadisnya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani di sini, wa hakadza man istujira ala amalin muayyanin fa aqdama 'ala al-'amali fiha ghairu 'alimin bis-sina'ati wa afsadaha bi ta'atihi dhamin. Demikian pula orang yang disewa, dipekerjakan untuk melakukan suatu amalan tertentu, suatu pekerjaan tertentu. Ada orang yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu, disewa untuk melakukan pekerjaan tertentu. Lalu dia melakukan pekerjaannya dalam keadaan tidak mengetahui seluk-beluknya, tidak mengerti ilmu tentangnya, dan merusaknya dengan melakukan pekerjaan dia, merusaknya, maka dia bertanggung jawab. Jelas bapak ya. Ada orang disewa misalkan, kamu bisa ini apa memperbaiki listrik. Oh bisa, saya bisa. Saya udah pengalaman nih. Akhirnya dia otak-atik rusak semua instalasi listrik. Nah, yang orang seperti ini bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Harus ganti. Misalkan kalau rusaknya satu rumah semua lampu, berarti semua lampu dia harus ganti. Jelas apa ya? Ini kalau memang orang tersebut memang setengah ahli, artinya dia nggak ngerti tapi sok tahu. Kalau dia melakukan sesuatu lalu terjadi kerusakan, dia bertanggung jawab. Tapi kalau sekali lagi orangnya memang ahli, dia sudah melakukan prosedur, melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, lalu terjadi kesalahan, dia tidak bertanggung jawab ya. Jelas bapak? Ini kalau orang disewa melakukan suatu pekerjaan, lalu dia melakukan pekerjaan tersebut dalam keadaan tidak punya ilmu, tidak punya keahlian tentang pekerjaan tersebut, lalu merusak apa yang dia tangani, maka dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Wa hakadza, kata Imam Asy-Syaukani, wa hakadza man istajara dabatan liyarkaba 'alaiha ila makanin fasara biha sayran ghairu mu'tadin fahalakat aw taraka 'alfaha famatat fa innahu dhamin. Demikian pula orang yang meminjam atau menyewa hewan tunggangan untuk ditunggangi menuju suatu tempat.
dia menyewa kendaraan hewan, di sini dabah hewan, bisa unta, bisa sapi, ya pokoknya kuda dan semacamnya. Dia menyewa hewan tunggangan untuk ditunggangi menuju satu tempat, lalu dia mengendarai hewan tunggangan tersebut dengan perjalanan yang tidak biasanya. Dia dengan mengendarainya dengan istilahnya, dengan cara yang tidak biasanya, sehingga akhirnya mati, atau dia tidak memberikan makan kepada hewan tersebut lalu mati, maka dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Jadi hewannya mati, berarti dia harus bayar ganti rugi hewan tersebut, ya. Jelas Bapak ya? Nah, ini pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi Bapak, hadisnya tadi berbunyi, seseorang bertanggung jawab atas apa yang dia ambil sampai dia mengembalikan kepada pemiliknya. Seseorang harus menanggung apa yang dia ambil. Apapun yang dia ambil, dia harus menanggungnya sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Perlu kita ketahui bahwa hadis ini diperselisihkan para ulama. Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis ini, namun para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan hadisnya sahih dan ada yang menyatakan hadisnya lemah. Di antara ulama yang melemahkan hadis ini Syekh Al-Albani. Dan Imam Asy-Syaukani sendiri, kalau dari dalam kitab Nailul Awtar, beliau ada isyarat bahwa hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Jadi ada yang menyatakan sahih, ada yang lemah. Tapi maknanya secara umum benar. Secara umum, bukan secara rinci, Bapak. Artinya gini, orang yang mengambil sesuatu dari milik orang lain, ya, mengambil sesuatu milik orang lain baik dengan cara yang sah maupun tidak sah, dia bertanggung jawab atas apa yang ia ambil sampai yang ia ambil itu dikembalikan pada pemiliknya. Ini secara umum begitu. Ini bisa dibilang ya dipakai oleh para ulama kaidah seperti ini. Nah, secara umum siapapun yang mengambil barang milik orang lain, siapapun yang ambil barang milik orang lain baik dengan izinnya maupun tanpa izinnya, maka dia bertanggung jawab atas barang tersebut sampai dikembalikan. Artinya kalau sudah dikembalikan sudah tidak bertanggung jawab lagi. Tapi kalau selama masih dipegang oleh dia, mengalami kerusakan atau hilang, maka dia bertanggung jawab. Jelas Bapak ya? Nah, hadis ini maknanya secara umum dipakai oleh para ulama. Ya, ini secara umum ya, bukan secara rinci ya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Beliau memberikan rincian terkait orang yang mengambil barang orang lain, dia bertanggung jawab sampai apa? Kembalikan. Ngambil ini baik dengan izin maupun tanpa izin. Dengan izin contohnya apa? Minjam. Kalau tanpa izin, mencuri, ya kan? Ya. Atau dengan izin contohnya nyewa, ya tidak? Ya, tapi kalau tanpa izin ya mencuri itu. Jadi kata Syekh begini, Syekh memberikan penjelasan terkait dengan menanggung barang yang diambil dari orang lain. Pertama, kalau mengambilnya dengan cara yang tidak sah, maka orang yang ambil bertanggung jawab secara mutlak atas apa yang ia ambil sampai dikembalikan. Jelas Bapak ya? Ini yang pertama nih rinciannya. Kalau seorang mengambil barang orang lain tanpa atau seorang mengambil barang orang lain tanpa alasan yang sah, maka dia bertanggung jawab atas barang tersebut sampai dikembalikan. Artinya kalau ada kerusakan, kehilangan, dia tanggung jawab kepada siapa? Pemiliknya. Jelas ya? Ini kalau ada orang yang mengambil barang orang lain tanpa alasan yang sah, maka dia wajib bertanggung jawab atas barang tersebut sampai dikembalikan. Contohnya apa? Mengambil barang orang lain tanpa alasan yang sah. Tadi mencuri. Seorang mencuri misalkan motor orang lain. Dan curi, dia naruh di kebun orang. Dicuri juga sama orang. Dan ternyata ketika dia sudah mencuri, ketahuan ada CCTV. Oh, pelakunya ini kelihatan tuh. Oh, dia bawa motor. Nah, ditangkap oleh polisi misalkan, ditangkap oleh warga. Ayo,
kamu mencuri ya, tapi barang curi sudah curi juga. Gimana? Tanggung jawab tidak dia? Tanggung jawab. Pokoknya dia tanggung jawab. Karena dia mengambil barang orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Mencuri. Atau merampas. Sama merampas juga. Kalau mencuri kan tanpa diketahui oleh pemiliknya kan. Tapi kalau merampas, tahu ada pemiliknya, ambil. Nah setelah dia ambil motornya, ternyata Allah takdirkan motornya jatuh ke sungai. Nggak bisa dia pakai, dia pun kabur. Nah ternyata sudah ada CCTV, ketangkap. Mana motornya? Wah udah hanyut ke bawah air. Nah, tanggung jawab dia. Jelas apa ya? Jadi kalau ada orang yang mengambil barang orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang sah, maka dia wajib menanggung barang itu, wajib mengembalikannya. Kalau ada apa-apa, kerusakan, kehilangan, dia wajib menggantinya. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, kalau seorang mengambilnya dalam keadaan sebagai, kalau seorang mengambilnya dalam keadaan dia sebagai orang yang diamanahi. Kalau seseorang mengambil barang orang lain dalam posisi dia sebagai orang yang diamanahi oleh orang tersebut. Contohnya begini. Contohnya diamani, ya seperti gini Bapak. Misalkan ada orang yang mau pergi ke tempat jauh, lalu menitipkan motor kepada saya. Saya ngambil motornya kan? Jadi yang ngambil saya kan? Nah ini kedua Bapak ya. Kalau seorang mengambil barang milik orang lain dan posisinya sebagai orang yang diberi amanah, dititipkan misalkan dan semacamnya. Nah maka kalau ada kerusakan, apakah bertanggung jawab orang yang diberi amanah ini? Hah? Apa? Terserah mau dipakai atau tidak dipakai, bagaimana? Tanggung jawab. Sepakat Bapak? Tidak mutlak ya. Ada. Nah kalau curi orang berarti ini apa, tanggung jawab ya, bisa enggak. Ya makanya Bapak dirinci nih kalau kasus kedua ya. Saya dapat barang dari orang lain, ngambil barang milik orang lain sebagai posisi saya sebagai orang yang dapat amanah, maka dirinci. Pertama, kalau saya sudah menjaganya dengan baik, benar-benar amanah, lalu dicuri, saya tidak tanggung jawab, tidak bertanggung jawab Bapak dengan kehilangan tersebut. Contohnya tadi, ada orang nitip motor ke saya. Orang ini mau pergi jauh, anggap ke Jakarta atau kemana. Lalu saya terima, ya udah. Nah, karena tahu ini kan motor orang lain kan, maka saya taruh di rumah saya, bahkan di dalam rumah saya, digembok pula kunci, di dalam kamar pula, anggap gitu, dalam kamar kunci. Ternyata saya kan pergi, kan saya ada kebutuhan, mungkin pergi kemana, harus pergi ke Padang atau bukan Padang lah, misalkan pergi ke daerah sini lah, Siberut lah, masih Siberut, karena ada suatu urusan pergi ke Saliguma, misalkan hitungan 1 jam 2 jam. Ternyata saya balik, motornya sudah hilang. Padahal motornya sudah di dalam rumah, bahkan dalam kamar, udah dikunci pula. Ternyata selama ini ada orang yang ngintai, oh ini motornya ditaruh di situ ya, mungkin orang udah pergi nih, kesempatan. Jadi dia selalu mengetahui gerak-gerik saya, kemana saja saya pergi, jam berapa saya pergi. Nah ketika saya pergi, orang ini masuk, pencuri masuk, membongkar mungkin jendela saya, masuk ke dalam rumah, dibawa keluar, dalam keadaan sepi, nggak ada orang. Nah maka kalau kasus seperti ini, saya kan posisinya sebagai orang yang dapat amanah kan, dan saya sudah menjaga amanah itu tersebut dengan baik, maka kalau hilang saya nggak bertanggung jawab. Jelas Bapak ya? Nah ini pertama, kalau saya sudah menjaga amanah tersebut dengan baik. Yang kedua, kalau saya menerima barang tersebut, ngambil barang tersebut, lalu tidak menjaganya dengan baik. Ada orang nitip motor ke saya nitip mau pergi ke Padang atau ke Pasaman, oh ya. Lalu saya taruh depan rumah. Tidak saya kunci pula, bahkan kunci masih nempel pula di motor. Lalu saya pergi dulu ke muara, jalan-jalan karena mungkin balik lagi, lah motor tidak ada. Apakah saya bertanggung jawab atas kehilangan itu? Ganti, ya saya harus bertanggung jawab itu. Karena saya dalam posisi lalai ketika itu, tidak menjaganya sebagaimana mestinya.
Maka kalau tidak menjaga sebagaimana mestinya, ya sudah, saya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Nggak mesti kehilangan. Misalkan saya naruh motor di depan rumah, atau bukan depan rumah, orang mungkin mikir-mikir lah. Naruh motor di jalan lah, anggap jalan sana lah. Lalu saya jalan ke sana. Lalu ada anak-anak kecil iseng mungkin, lihat ini motor siapa ya? Bannya dibocori. Lalu mungkin apanya, kabelnya diputus, kacanya di ini. Pas saya balik lagi, bannya bocor, kabel-kabelnya udah pada putus, lampunya udah hancur. Lalu datanglah pemiliknya kepada saya. Nah, kenapa motor saya? Saya pun jawab, oh, ini saya nggak tahu nih yang merusak siapa, yang jelas saya taruh di sini tiba-tiba. Nah, maka apakah saya harus mengganti kerusakan? Harus, karena posisi saya itu dalam keadaan lalai, tidak menjaga sebagaimana mestinya. Jelas Bapak ya? Ini yang kedua. Kalau saya mengambil suatu barang dari orang lain dalam keadaan saya sebagai posisi orang yang diamanahi barang tersebut. Yang ketiga, kalau saya mengambil suatu barang dalam posisi bukan orang yang diamanahi barang tersebut. Contohnya apa? Kira-kira apa? Saya dapat barang dari orang lain, ngambil barang orang lain, dalam posisi saya bukan orang yang diamanahi barang tersebut. Contohnya apa? Hah? Hah? Mencuri? Bukan, saya mengambilnya sah. Kalau yang pertama kan tidak sah, mencuri, merampok. Ini kedua yang kedua tadi, saya mengambil barang milik orang lain dengan apa, dalam posisi saya sebagai orang yang diamanahi. Yang ketiga, saya ngambil barang orang lain dan dalam posisi bukan orang yang diamanahi. Apa contohnya? Pinjam. Saya meminjam barang orang lain, minjam motor. Ini kan saya bukan dalam posisi orang yang diamanahi kan? Ya tidak, saya minjam, ya kan? Nah, pertanyaannya Bapak, saya minjam motor orang lain, kan ngambil barang milik orang lain. Kalau berdasarkan hadis tadi, orang yang mengambil suatu barang, dia bertanggung jawab sampai barangnya dikembalikan. Dia bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, dan semacamnya. Nah, pertanyaannya, saya udah minjem motor, lalu motornya saya lagi rusak atau hilang, ternyata dicuri. Apakah saya bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan? Dirinci, ya dah. Kalau misalkan karena kelalaian, saya minjem motor lalu saya taruh di sini, di ujung situ, dekat Telkom situ, dalam keadaan di situ kan gelap kan, nggak ada orang kan. Saya pulang ke rumah, besoknya hilang, tanggung jawab tidak? Tanggung jawab, ya. Itu kalau kelalaian. Kalau tanpa kelalaian, saya naruh di rumah, bahkan udah dikunci. Hah? Tetap ganti ya? Hah? Ganti separuh? Tetap ganti? Sepakat ya? Ada yang berpendapat tidak ganti? Hah? Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau memang posisinya demikian, dia meminjam barang, lalu barang tersebut dia simpan atau dia gunakan sebagaimana mestinya, tanpa ada kelalaian lalu hilang, rusak, maka ini sesuai dengan kesepakatan. Artinya, kata Syekh, kalau posisi seperti itu ya tergantung kesepakatan. Kalau memang dari awal si pemilik barangnya bilang, nanti kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab. Nah, itu selesai. Tapi kalau nggak ada ya bagaimana dibicarakan dengan baik. Jelas apa ya? Tapi kalau lalai jelas. Orang misalkan saya minjem barang lalu saya naruhnya sembarangan, tidak dikunci lalu hilang, saya ganti. Tapi kalau saya sudah menjaganya sebagaimana mestinya lalu dicuri, nih, maka kata Syekh Sa'di ya dibicarakan dengan orang yang kalau memang ada kesepakatan, kamu kalau ada kehilangan kerusakan kamu harus ganti dengan alasan apapun, pokoknya harus ganti, ya udah, berarti harus ganti. Tapi kalau tidak ada, ya malah dibicarakan baik-baik dengan pemilik barang tersebut. Jelas Bapak ya? Walaupun yang hati-hati tentu ganti, karena itu kan orang lain ya. Iya, minjam apalagi kan Bapak ya. Yang lebih aman memang ganti aja. Ya itulah makanya kan kalau kata biasanya itu yang terjadi itu biasanya yang sewa Pak. Sewa ya. Yang sewa itu misalnya disewa bagaimana kalau misalnya iya. Tapi atas nama minjam
Tetap diganti. Oh iya, iya. Itu kita itu. Iya ya. Jadi sewa menyewa itu jadi ya lebih amannya memang ganti aja, Bapak ya. Walaupun tanpa kelalaian kita, Bapak ya. Itu tergantung apa? Terus ledak. Ya sudah. Kita pakai kaidah hadis secara umum ya. Walaupun hadisnya memang lemah, tapi maknanya dipakai oleh para ulama. Orang yang mengambil sesuatu, dia bertanggung jawab sampai dikembalikan. Ya termasuk orang yang minjam tadi, minjam dan nyewa, Bapak ya. Tadi orang tergantung lagi orang yang punya akan diajar sebagian orang yang punya. Iya, iya. Tapi kalau nggak mau dia, Iya. Ya makanya kalau ini lebih aman sih memang ganti aja ya. Walaupun kata Syekh Sa'di ya tadi bisa juga tergantung kesepakatan. Tapi kalau kita mau cari aman, lebih selamat ya memang ganti aja ya. Insya Allah kalaupun kita ganti dapat pahala juga Pak ya. Ganti barang orang hilang kan? Ya kan? Ya itulah. kalau kecelakaan Pak, Hah? kecelakaan. Ya itulah makanya. Yang apa ini viral mana lagi itu pun juga. Ya itulah makanya asalnya kalau kata Syekh Sa'di dibicarakan dengan siapa? Pemilik barang. Dibegal iya, artinya dia minjem nyewa, lalu barang yang dia pinjam dia sewa itu rusakan, kecelakaan kan? Maka kalau pakai hadis ini, makna hadis ini secara umum ganti orang yang nyewa, orang minjam. Nah, tapi kalau kata Syekh Sa'di ya gitu, kalau misalkan dia mengambilnya, menjaga barang yang ia sewa dia pinjam, benar-benar dijaga sebagaimana mestinya, lalu terjadi itu, ya ini sesuai dengan kesepakatan aja gimana sebelumnya. Tapi kalau mau yang lebih aman ya ganti aja. Insya Allah dapat pahala kalau mengganti. Itu Bapak ya. Nah selesai. Kita selesai dari bab al-ijarah, sewa menyewa. Sudah jelas ya. Secara umum masalah sewa menyewa ini kalau kita baca dari penjelasan Imam Syukani, pokoknya asalnya sewa menyewa itu boleh. Kecuali dalam beberapa perkara. Pertama, sewa menyewa dalam perbuatan maksiat. Ya, itu secara umum ya. Dan maksiat seperti apa? Ada rinciannya lagi. Dan Imam Syukani kan sempat menyebutkan menyewa orang untuk baca Al-Quran boleh. Tapi kalau untuk mengajarkan tidak boleh. Tapi ini kan sekali lagi ada perbedaan pendapat antara ulama yang benar. Pokoknya kalau memang ada kebutuhan boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan tidak boleh. Itu aja Bapak ya. Nah itulah. Makanya pendapat Imam Syukani agak iskal juga, agak bermasalah juga. Dibedakan antara. Nah itulah. Makanya kalau kita lihat, memang ini pendapat banyak ulama juga yang merinci Bapak ya, antara baca dengan mengajarkan. Baca boleh, mengajarkan nggak boleh, dapat upah ya. Tapi pendapat yang benar sekali lagi, kalau seorang menentukan tarif mengajar karena dibutuhkan, karena membutuhkan itu boleh. Jadi nggak mutlak boleh menentukan tarif. Saya mau ngajar Al-Quran, misalkan 1 jamnya 1 juta. Wah ini udah keterlaluan ya. Iya, langsung kayak 1 jam, kalau 5 jam udah 5 juta. Itu 1 hari, kali seminggu udah 35 juta. Mengalahkan PNS. Nah ini udah keterlaluan ya. Yang kalau sudah menentukan secara mutlak, dan juga pendapat yang mengharamkan secara mutlak juga sedikit ini kurang pas juga. Karena bagaimanapun orang itu kan keadaannya antar satu orang dengan orang lain tidak sama kan. Bisa jadi ada orang yang membutuhkan sesuatu, saya nggak punya keahlian lain kecuali ini, dan saya butuh uang untuk menafkahi anak dan istri saya. Maka kalau dia menentukan tarif sewajarnya, ya itu nggak masalah. Karena ini juga dipraktekkan sebagian ahli hadis, Bapak. Sebagian, saya katakan sebagian. Sebagian ahli hadis tidak mau menyampaikan hadis sampai diberikan upah. Nah, kita jangan mencela, ahli hadis berarti ahli dunia mereka. Enggak. Bisa jadi mereka miskin, butuh. Iya kan? Wajar kan? Makanya kita jangan langsung suudzon, berprasangka buruk. Oh, Ustaz ini kok hidupnya mewah, rumahnya tingkat begini-begini. Dari mana nih? Jadi langsung berprasangka buruk, jangan-jangan dia dapat ini. Yang,
Nanti kalau ustadznya miskin dipermasalahkan, ustadznya kaya dipermasalahkan juga. Kalamun nas la yantahi, ucapan orang tidak akan berhenti. Nah itu artinya kita lebih baik ngurus diri kita sendiri, Bapak. Jangan kepo dengan urusan orang lain. Oh, ini kenapa dia bisa kaya? Dari mana kira? Apa mungkin dari uang jamaahnya? Dari ini wah, dirinci. Padahal urusan dirinya sendiri nggak selesai, tapi ngurusin orang lain. Ya jangan gitu, Bapak ya. Jadi kita kembali lagi kalau masalah tadi menentukan tarif dalam masalah mengajar Al-Quran termasuk hadis Nabi. Saya lagi pendapat yang moderat ya, pertengahan. Kalau memang membutuhkan, seorang membutuhkan boleh. Sekadar untuk menutupi kebutuhan pokok bahwa kebutuhan pokok ya sandang, pangan, papan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu artinya bukan memperkaya diri. Jangan sampai mengajar agama untuk memperkaya diri. Ya jelas Bapak ya. Tapi kalau untuk menutupi kebutuhan itu diperbolehkan. Ya karena itulah praktek sebagian ahli hadis. Sebagian saya katakan ada sebagian ahli hadis yang tidak mau menyampaikan hadis sampai diberikan upah. Ya mungkin karena membutuhkan dia. Karena tidak semuanya sama. Ahli hadis ada yang kaya dan ada yang miskin Bapak ya. Jadi tidak satu tingkatan para ulama. Ada yang kaya raya. Seperti Laits bin Sa'ad, ulama Mesir, dia tidak makan pagi dan malam kecuali bersama orang lain. Traktir orang. Dan dia pernah melakukan suatu perjalanan dengan 3 kapal. 1 kapal isinya keluarga dia, 1 kapal dapur, logistik, 1 lagi tamunya. Kaya nggak? Imam Malik bin Anas juga, ulama besar kota Madinah, sering gonta-ganti pakaian. Syalnya aja harganya bisa kalau dirupiahkan bisa puluhan juta. Ya ini artinya Bapak, yang seperti ini artinya kita lihat para ulama sendiri beda tingkatan mereka, tidak sama keadaan. Maka kalau kita nyaksikan ada ulama yang miskin lalu dia sampai memberikan tarif memberikan tarif, saya mau ngajar hadis dengan berikan tarif dengan apa? Dengan syarat berikan tarif segini. Kita jangan sampai suudzon, berprasangka buruk, ulama ini ahli dunia, masa ilmu agama diperjualbelikan. Nah, siapa tahu memang dia dalam kondisi apa? Butuh ya, Pak. Nah, ada pun sebagian ulama lain tidak menentukan tarif. Ini tentu saja ulama yang punya harta dari kelebihan harta Bapak ya. Jelas Bapak ya, itu masalah upah mengajarkan Al-Quran ya. Jadi kesimpulannya boleh menentukan tarif mengajar Al-Quran kalau memang dibutuhkan. Ya. Nah selesai. Nah sekarang kita masuk bab baru. Habis. Oh ya udah. Babnya insya Allah Bapak pertemuan berikutnya babul ihya'i wal iqta'. Bab tentang menghidupkan lahan mati dan menentukan lahan mati untuk orang tertentu. Jadi kan Bapak dalam kehidupan kita mungkin zaman sekarang masih ada. Kita menemukan ada suatu tanah yang kosong, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Lalu kita dihidupkan dengan digali, lalu dikasih air, dibikin sumur, lalu diairi, lalu diberikan tanaman, lalu tumbuh. Nah ini kan mungkin aja terjadi kan. Nah kalau memang ada lahan kosong seperti itu, tidak berpemilik, tidak berpenghuni, tidak ada yang punya, maka orang yang menghidupkan berhak memiliki tanah tersebut. Jelas Bapak ya. Dan pendapat yang kuat walaupun tidak diizinkan penguasa. Artinya misalkan kita menemukan daerah mungkin di sini masih banyak kosong, digali lalu diberikan bibit benih lalu tumbuh tanaman, maka dalam hal ini kita boleh memiliki tanah tersebut walaupun penguasa tidak mengizinkan, tidak memberikan izin. Silahkan, nggak diam saja penguasa, berarti boleh. Jelas Bapak ya. Nah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, agak panjang. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.